It's really important for the country that we have a lot of strong players here. A lot of us play in the senior team already, not just me. So yeah, we wanna. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai update terbaru dari Timnas U23. Dan di sini pun saya akan membahas ya mengenai kekuatan mendalam dari Timnas U23 itu sendiri. Dua laga, pertama melawan China Taipei dan nanti akan melawan Turkmenistan U23. Artinya di sini saya melihat memang Indonesia walaupun diperkuat oleh beberapa pemain-pemain abroad ya, kurang lebih ini ada beberapa pemain abroad seperti Elkan Bagot ya, kemudian ada Rafael, kemudian Ivar, Marcelino dan juga Pratama Arhan. Tetapi saat ini kita melihat bahwa kita itu sedikit lebih baik ya dibanding dengan beberapa pemain-pemain Turkmenistan ataupun China Taipei. Tetapi kita tidak boleh ya dalam hal ini jumawa, karena yang menentukan itu adalah bagaimana cara permainan timnas di pertandingan nanti. Saya akan membahas detail bagaimana kekuatan timnas Indonesia ini dan juga sebenarnya apakah di dua laga ya lawan China Taipei dan juga Turkmenistan ini kita bisa melampauinya dengan mudah, dan potensi kita untuk tembus di perempat final Piala Asia seperti apa yang sudah dikatakan oleh Elkan Bagot bahwa dia yakin Indonesia ini dengan komposisi saat ini dia yakin untuk bisa tembus di Piala Asia U23. Nah, oke teman-teman, kita akan bahas ya karena menurut saya pembahasan ini sangat seru. Jadi jangan lupa teman-teman ya, silahkan dukung channel ini dengan cara kalian like, komen dan juga subscribe serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, di sini langsung saja teman-teman. Kurang lebih di sini saya melihat ada beberapa pemain yang memang menjadi unggulan. Kurang lebih ada 5 pemain abroad ya, kemudian 3 pemain grade A. Dalam hal ini 3 pemain grade A ini seperti Ivar, kemudian Elkan dan juga Rafael, kemudian 9 pemain senior. Artinya di sini adalah 9 pemain yang memang sudah bergabung di timnas senior. Memang dengan komposisi seperti itu kita bisa melihat bahwa Indonesia U23 ini memang rasa senior. Ini sudah terbukti dari beberapa penampilan seperti Rizky Ridho, kemudian Witan Sulaiman ya, kemudian ada beberapa pemain lainnya seperti Pratama Arhan dan juga beberapa pemain yang memang saat ini memiliki kompetensi bagus, yakni Hernando Ari. Itu adalah produk dari timnas senior, dan menurut saya dengan apa yang akan dilakukan Indonesia melawan China Taipei ini, menurut saya kedalaman skuad timnas Indonesia itu juga sangat bagus. Dan saya melihat pertandingan melawan China Taipei ini Shin Tae-yong tentu akan memberikan formasi yang tidak biasa. Mengapa demikian? Karena saya melihat ada beberapa pemain yang memang di sini disimpan, seperti sosok Arfainda Dewangga yang malam tadi itu bermain. Menurut saya ini akan disimpan terlebih dahulu, dan bisa saja sosok Dewangga ini akan bermain ketika melawan Turkmenistan. Ya, karena posisi Dewangga ini sekarang bingung teman-teman, dikepit antara Ivar yang di tengah ya, di gelandang bertahan, kemudian di back dia harus bersaing dengan Elkan Bagot. Nah, artinya sosok Dewangga ini posisinya itu sebagai pelapis juga sangat bagus, tetapi jika untuk pemain inti ya itu sepertinya ya kita harus bersaing lebih dahulu lah dengan sosok Elkan Bagot ataupun Rizky Ridho. Nah, kemudian yang selanjutnya teman-teman, dengan adanya beberapa pemain-pemain senior ini, menurut saya kita ya timnas U23 itu lebih diunggulkan di turnamen kali ini, di kualifikasi Piala Asia ini. Karena memang saat ini saya melihat ya bahwa timnas Indonesia U23 ini memiliki kedalaman skuad yang memang lebih baik. Nah, pertanyaannya mungkin simpel saja. Apakah kalian yakin ketika melawan China Taipei nanti Indonesia bisa menang banyak? Jawabannya tentu bagaimana proses yang akan dilakukan oleh Shin Tae-yong dengan melakukan taktiknya itu menyerang, mencetak gol terlebih dahulu, atau memang Indonesia itu full dengan 3 back. Nah, itu yang akan menjadi taktik Shin Tae-yong, karena saya berpikir atau menganalisa seperti itu. Di pertandingan pertama melawan China Taipei, saya yakin Shin Tae-yong ini akan tampil all out agar nantinya ketika ya permainan Indonesia ini mampu mencetak gol terlebih dahulu, ini akan menjadi peluang besar Indonesia untuk menang, bahkan bisa menang banyak. Mengapa demikian? Bukan berarti saya menyepelekan dari China Taipei, karena memang kita ketahui China Taipei sepertinya ya
Walaupun sebelumnya dia sudah melakukan training center beberapa bulan yang lalu untuk mempersiapkan Piala Asia ini, ya menurut saya dengan kapasitas pemain-pemain Cina Taipei yang saat ini memang banyak berlaga di liga universitas, ini bisa sedikit mengunggulkan Indonesia. Ya, bukan berarti saya menyepelekan ya, tetapi di atas kertas ya, dengan statistik yang sudah dilakukan oleh timnas Indonesia, juara SEA Games, kemudian kita juga bisa menjadi runner up Piala AFF, dan pemain Indonesia itu konsisten, ya menurut saya tidak ada halangan Indonesia untuk menang. Ditambah lagi saya melihat ya, di lini depan nanti ya, Indonesia ini akan memainkan striker yang sangat berbahaya. Di situ ada sosok Rafael Struijk, kemudian nanti di striker murni ada Sananta, dan juga saya melihat sosok Fajar Faturrahman ataupun Witan Sulaiman. Ini memang menjadi perebutan posisi yang sangat baik di posisi kanan Indonesia ataupun di posisi kiri. Nah, itu menjadi hal yang sangat bagus. Untuk di lini depan menurut saya sama sekali tidak ada masalah. Kedalaman skuad kita juga sangat matang karena di cadangan itu masih ada Kelly Schroyer ya. Kemudian ada beberapa nama-nama lain juga yang memang sangat bagus. Kemudian di tengah itu ada sosok seperti Arhan Fikri. Saya melihat bahwa Indonesia ini ya dengan kekuatan yang sangat banyak pemain-pemain abroad ya, kurang lebih ada 5, itu sangat berpengaruh nantinya untuk mentalitas pemain timnas Indonesia ini akan diuji, karena saya melihat sold out teman-teman, 2 laga ini sold out antara melawan China Taipei dan juga Turkmenistan, ini tiketnya itu sudah sold out. Artinya mental dari pemain ini akan diuji dengan beberapa penonton yang hadir, bahkan ini penuh ya, dengan penuh penonton yang hadir ini menurut saya akan membantu untuk meningkatkan motivasi untuk menang. Tetapi jika memang mental itu dalam tanda kutip ya pemain itu sudah down duluan, ya menurut saya itu akan susah. Dan menurut saya Sintayong ini sudah memberikan yang terbaik. Apakah kalian secara sadar ya itu juga sefrekuensi dengan saya bahwa mentalitas para pemain timnas Indonesia ini ya, walaupun usianya itu masih 21, 19, 20 ya 22, itu sudah mampu untuk bisa memiliki kondisi yang baik di setiap laga dengan mental yang bagus. Contohnya ketika Indonesia memang berhadapan dengan negara-negara kuat ya, itu secara tidak langsung mental mereka itu sudah terbentuk seperti melawan Argentina kemarin. Dan ya kita ketahui dengan adanya pemain-pemain abroad lagi itu memang terbantu kondisi kita saat ini. Dan menurut saya tidak ada hambatan ke depannya bagaimana Indonesia untuk mengincar atau meraih prestasi, karena memang ini menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kekuatan timnas Indonesia melawan Turkmenistan ini dan juga melawan Cina Taipei? Apakah kalian yakin nantinya Indonesia mampu untuk bisa tembus ke perempat final hingga melaju ke Piala Dunia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.